Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Yuk kita berdiri yuk. Ayat pertama, saudaraku jemaat ayat kedua, ayat kita sama-sama ya. Ayat pertama, haleluya. Bagai orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Silakan. Anak kecilnya akan merasa dibimbing, kata orang benar akan diberkati. Bersama-sama, 1, 2, 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap selama. Amin. Silakan duduk saudara dalam Tuhan. Ya. Firman Tuhan kali ini bicara tentang breakthrough in family life. Ya. Apa artinya? Bisa tahu lah ya. Terobosan dalam keluarga. Firman Tuhan bicara tentang terobosan dalam keluarga. Saudaraku dalam Tuhan, lembaga yang pertama yang Tuhan ciptakan itu keluarga. Lembaga yang pertama yang Tuhan ciptakan itu keluarga. Firman Tuhan berkata pada hari ke-6 Tuhan menciptakan Adam. Kemudian Tuhan berfirman lagi, tidak baik manusia seorang diri. Setelah Adam tidur, kemudian malam tidur Tuhan mengambil tulang rusuk Adam, diciptakan namanya Hawa. Itulah keluarga. Lembaga yang pertama Tuhan ciptakan adalah keluarga. Kejadian 1:28 dikatakan beranak cuculah, kuasailah bumi, kuasailah burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang di darat. Itu Allah yang Maha Kuasa berfirman pada manusia untuk menguasai dunia ini. Artinya apa? Tuhan menciptakan suatu keluarga. Keluarga apa? Keluarga yang bahagia. Keluarga apa? Keluarga yang diberkati. Itu planning Tuhan seperti itu loh untuk manusia gitu loh. Bukan keluarga yang susah, yang menderita, yang melarat, yang apa ya, segalanya, bukan. Itu sebab memang Tuhan katakan, rancanganku rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera bagi kamu, rancangan penuh harapan di dalam Tuhan. Itu loh, karya Tuhan seperti itu loh untuk manusia. Kuasailah bumi ini. Manusia diberi kuasa untuk menguasai bumi. Burung di udara, ikan di laut, binatang di darat dikuasai. Itu diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai. Artinya apa? Sebenarnya manusia itu diberkati. Tapi kemudian ketika Tuhan berfirman kepada manusia, jangan makan buah pengetahuan dengan baik di taman ini. Tuhan katakan warning, kalau engkau makan, engkau mati. Tapi sayangnya manusia nggak taat. Itu masalahnya. Ketika Tuhan berfirman pada manusia, manusia tidak taat, kemudian dalam dosa, kemudian Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Dan Tuhan berfirman pada manusia, kepada Adam, dengan berpeluh engkau akan makan. Engkau akan mengusahakan tanah ini kau berpeluh dan kau makan di dalamnya. Tadinya pengusaha dia, ada tersedia. Sekarang dengan berpeluh, kan ringan dia mengusahakan tanahnya. Artinya apa? Jadi kuli. Entah itu macul, bukan berarti pekerjaan kuli, pekerjaan macul menghina, bukan. Artinya kan tadi kan udah enak-enak, ya kan. Sekarang harus berkeringat, macul, bukannya menghina, bukan. Ini bagus. Tapi kalau ada kala dia macul, DOS Pak. Ketidaktaatan akan perintah Tuhan, melainkan dosa membuat manusia susah. Kemudian kita berlanjut lahirlah Kain, berlanjut lahirlah Habel. Si Kain sirik sama si Habel. Ditanam siriknya, kemarahannya. Kemudian Kain akhirnya membunuh Habel. Terciptalah keluarga yang berantakan. Kakak bunuh adik dalam satu keluarga. Berantakan, keluarga yang berantakan. Jangan salahin Kain dulu loh. Oh Kainnya salah. Bukan belum tentu. Jangan sepenuhnya salahin Kain. Kalau ada dalam keluarga anak yang bloon, mungkin yang kurang pinter lah katakan gitu ya. Anak yang nakal, anak yang bandel, belum tentu sepenuhnya salah anak. Orang tuanya mungkin ada dosa dari orang tuanya. Ini hati-hati bagi orang tua.
Orang tua yang nggak benar, yang nggak taat, itu hati-hati. Bisa turun ke anaknya. Kain membunuh Habel. Ini dari mana asalnya? Kenapa dibunuh kakaknya? Adik salah satunya, mereka cuma dua waktu itu. Kenapa mulai sendiri dengki? Dengan cuma persembahannya kepada Allah satu terima satu enggak. Kan mulai dengki dulu baru nggak terima. Dia asal-asalan kain mempersembahkannya. Nggak sungguh-sungguh hatinya. Bengkok lah hatinya. Si Kain, si Habel sungguh-sungguh. Si kakaknya sirik dengki iri sama si Habel. Ditanam terus kedengkian siriknya. Kemudian nggak berbuah lah. Akhirnya kejahatan, dibunuh lagi. Terjadilah keluarga yang berantakan akibat dosa. Breakthrough internal life. Terobosan dalam keluarga, tujuannya apa? Supaya dipulihkan keluarga ini. Bagaimana kita pulihkan keluarga ini? Supaya suatu keluarga kembali pulih dalam keluarganya, ekonominya pulih, anak-anaknya pulih, istrinya pulih, suaminya pulih. Kembali firman Tuhan katakan tadi, ayat tadi. Ya, kita kembali firman Tuhan tadi. Mazmur 112 ayat 1. Katakan begini. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana untuk ada terjadi breakthrough, terobosan dalam keluarga sehingga keluarga itu berbahagia? Kuncinya hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kuncinya. Tadi kan Adam, Tuhan kan katakan pada Adam, jangan makan buah ini. Dia makan, gak ada takutnya si Adam sama Allah. Oh kita orang tua dulu, anak-anak, jangan kok ambil ya uang ini kan. Dia ambil duit ya, anak kita ngambil. Ini anak gak ada takutnya sama orang tua. Nggak ada takutnya, nggak taat, tidak takut akan Allah. Akibatnya dosa. Untuk balik lagi, bagaimana kita diperbarui, bagaimana keluarga kita bahagia, kuncinya adalah orang tua adalah takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Jikalau kita hidup akan Tuhan, siapapun kita. Jikalau kita hidup takut akan Tuhan, taat akan perintahnya, maka hidup kita akan berbahagia. Tuhan pulihkan ekonomi kita, Tuhan pulihkan pekerjaan kita, Tuhan pulihkan istri kita, Tuhan pulihkan suami kita, Tuhan pulihkan kehidupan kita. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat bagaimana ciri orang berbahagia atau akan Tuhan. Yang pertama, orang yang berbahagia akan Tuhan, saudaraku, adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan di Roma 17 ayat 7 dikatakan ini, 1:8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita kembali hidup kita diberkati? Berkati ekonomi kita, berkati pekerjaan kita, berkati keluarga kita, andalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia mengumpamakan, firman Tuhan mengumpamakan adalah seperti pohon ditanam di tepi air. Saudara dalam Tuhan, pohon yang ditanam di tepi air itu mau kemarau panjang kayak, mau kering keroncang kayak di sana sini, tapi kan ada airnya dia. Segala zaman, segala musim dia pasti tumbuh. Segala zaman, segala musim berbuah pada waktunya. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, pandemi boleh aja panjang, 2 tahun lebih, mau setahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, artinya apa? Tuhan pelihara kita. Pandemi bicara kegersangan, tekanan-tekanan yang kita alami, terutama tekanan ekonomi yang sedemikian terasa buat kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya firman Tuhan berkata, seperti pohon yang ditanam. Artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan. Mau pandemi sebelah sana sini, mau pandemi Indonesia ini misalnya kan,
Tuhan telah pelihara kita seperti pohon di tanah liat. Pada saatnya kita akan berbuah. Bicara pemeliharaan Tuhan, Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja tenang. Ini ucapan Daud. Ini ucapan yang mengandalkan Tuhan hidup. Sedangkan masalah yang Daud hadapi luar biasa. Kalau mau dikatakan Daud itu sekarang dalam posisi ini, dia udah pernah berperang mengalahkan Goliat. Dia udah pernah berperang mengalahkan orang Filistin. Tapi di dalam perang-perang selanjutnya, di dalam masalah-masalah yang dihadapi, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Sehingga dalam perjalanan hidup Daud, kita melihat walaupun masalah dihadapi demi masalah di padang gurun, selalu ada pembelaan Tuhan. Lihat aja Daud. Pembelaan Tuhan selalu dalam kehidupannya luar biasa. Padahal masalah demi masalah, tekanan demi tekanan yang Daud alami, baik dari pihak Saul dengan tentaranya, baik pihak Filistin, baik di padang gurun yang gersang, yang mungkin suatu ketika dia nggak ada makanan, nggak ada minuman. Bayangin saudaraku, di padang gurun nggak ada minuman, nggak ada makanan, haus. Sedangkan dia bukan dia aja, ada pengikut yang lain. Ada anaknya juga, istri-istrinya ikut sama dia. Di dalam pelayan Daud di padang gurun, lari padang gurun satu ke padang gurun lain, itu bukan dia sendiri. Saudara bisa bayangkan nggak? Diceritakan isi anaknya datang, sudah datang sama dia, bergabung sama dia di padang gurun. Ketika dia di gua Adulam, datang semua saudara-saudaranya. Isinya ikut. Nah sekarang dia padang gurun, lari padang gurun satu padang gurun lain. Dan ketika nggak ada air, kering kerontang, bukan Daud yang ngalami, keluarga yang ngalami. Tekanan nggak? Tekanan. Masalah nggak? Sangat masalah. Tapi Daud katakan, hanya dekat Allah saja tenang. Ini ungkapan Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita lihat akhirnya Daud, kita lihat kelahiran Daud. Kemenangan demi kemenangan tetap menjadi bagian dalam kehidupan Daud. Kenapa? Firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Itu Paulus katakan. Jika Allah di pihak kita ketika menangkan Tuhan, bertanda pada Tuhan, dan Tuhan mengikat kita, Tuhan berserta kita, mungkin banyak lawan-lawan kita di sekeliling kita, tekanan-tekanan yang kita alami, orang mungkin yang nggak suka sama kita, atasan kita nggak suka sama kita. Tapi jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Firman Tuhan katakan. Artinya apa? Allah menjadi pembela untuk kita semua. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ciri-cirinya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang tahu menentukan pilihan yang tepat. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak berjalan di jalan orang fasik, jalan orang berdosa, jalan orang bercemooh. Itu Mazmur 1 ayat 1. Orang yang mengandalkan Tuhan, Roma 12 ayat 2 katakan, jangan kau sama dengan dunia, tapi berubahlah. Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang belum berubah. Orang yang tahu kalau Tuhan mau berubah dalam karakternya. Janganlah kau sama dengan dunia, tapi berubahlah perbuatan budimu. Roma katakan demikian. Orang yang tahu akan Tuhan, dia mau berubah hidupnya. Kau tahu dulu hidupnya adalah suatu kesombongan, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pintaran sendiri. Tetapi ketika dia takut akan Tuhan, dia berubah. Soal-soal belajar, dia hidupnya mengandalkan Tuhan. Walaupun dia punya kemampuan, punya kelebihan seperti Daud, tapi dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tetap mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan. Ada perubahan kehidupan. Inilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Berubah karakter hidup. Oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Orang yang takut saudaraku dalam Tuhan, orang yang takut ditandai orang itu berubah.
Kalau dulu hidupnya garang, hidupnya selalu membenci orang, hidupnya selalu jelek-jelekin orang, tapi berubah. Ketika dia hidup takut mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dia berubah hidupnya. Terbaharui kehidupan hidupnya, karakternya berubah. Itu satu bukti bahwa orang tersebut hidup takut akan Tuhan. Saudara Tuhan yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan, orang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Apa sih orang takut akan Tuhan? Kesukaannya Taurat Tuhan. Yosua 1:8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat, tapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan tulis di dalamnya, dengan demikian jangan makan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita bicara takut akan Tuhan, Tuhan katakan jangan lupa perkataan ini perintah. Suatu perintah Tuhan kepada Yosua waktu itu, ketika dia mau masuk tanah Kanan, ketika Musa mati, maka Yosua sebagai estafet kepemimpinannya untuk membawa orang Israel masuk tanah Kanaan. Tapi ada perintah Tuhan pada Yosua. Jangan kau lupa perkataan kau ini. Jangan kau lupa membaca firman Tuhan. Jangan kau lupa mendengar firman Tuhan, melakukannya. Supaya apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan tulis yang ini, perjalananmu akan berhasil dan kau beruntung. Keberhasilan keberuntungan ketika engkau taat pada perintah Tuhan. Untuk membawa saudaraku dalam Tuhan, untuk membawa orang Israel yang demikian, yang firman Tuhan katakan, orang Israel yang tegak tangkuk, keras kepala. Yosua, Musa aja nih, Musa yang lembut hatinya, firman Tuhan kata Musa lembut hatinya. Dia sampai nggak tahan. Suatu ketika dia kesel, dia pukul tuh bukit batu. Kesel, dia marah. Wah, amoy saya, padahal dia lembut hatinya loh. 2 kali 40 puasa 40 hari, 2 puasa kali 40 hari 40 malam. Kurang apa lagi Musa? Dan Yosua tahu. Karena Yosua itu semacam ajudannya lah, semacam estafetnya lah, semacam apa ya? Itu untuk ya sebagai orang yang dekat pada Musa. Yosua tahu Musa ini begitu baiknya, Musa ini begitu lembutnya. Musa aja seperti itu, apalagi saya. Aduh, Musa, Tuhan panggil saya untuk memimpin bangsa ini. Aduh. Firman Tuhan katakan di ayat 9, jangan kau gentar takut, teguhkan hatimu, Tuhan pada Yosua. Dan perintah Tuhan, jangan lupa perkataan kitab Taurat. Jangan lupa perkataan Taurat, jangan lupa menentukan firman Tuhan. Saudara dalam Tuhan, kalau kita hidup akan Tuhan, kita tentu taat pada perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan, janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, jangan kau lupa menentukan firman Tuhan, jangan lupa baca firman Tuhan, maka kita akan mengikutinya, kita akan melakukannya. Kalau kita nggak melakukannya, berarti kita nggak takut akan Tuhan. Dan Musa melakukan itu, dia menentukan firman Tuhan, dia lakukan perintah-perintah Tuhan, dia taat pada Tuhan. Contohnya apa? Ketika suatu ketika dia menghadapi tembok Yeriko, Tuhan katakan, kau harus melilingi tembok Yeriko setiap hari 6 kali. Ini selama 7 hari, bayangin. Adik coba kelilingi tembok Yeriko. Ini kan nggak masuk akal. Ngapain? Tembok apa dengan tembok Yeriko akan kita menang sama orang Yeriko? Cuma ngelilingin doang. Ini kan nggak masuk akal. Bahkan ketika ngelilingnya sehari dikelilingi cuma ngelilingin doang dengan puji-pujian. Tembok Yeriko tebal, tembok Yeriko saudara-saudara tadi tebal, tinggi dan tebal. Memang tidak mampu pada saat itu. Saat itu nggak ada namanya dinamit, nggak ada namanya bom. Yang ada cuma lembing, pedang. Sekarang Tuhan suruh Yosua melingin tembok Yeriko. Ini kan nggak masuk akal, perang kok ngelilingi, nggak pujian. Tapi kita lihat ketaatan daripada Yosua. Jangan kau lupa perkataannya. Renungkan firman Tuhan, renungkan suara Tuhan, renungkan kata-kata Tuhan. Supaya kau bertindak hati-hati. Ini bicara ketaatan. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau beruntung.
Ketika Yosua taat pada saat itu, dia keliling. Hari pertama dikelilingi, hari kedua dikelilingi, hari ketujuh dikelilingi 7 tahun. Dan tembok Yeriko runtuh. Rumbuh tembok Yeriko bukan kuat gagahnya Yosua, bukan kehebatan Yosua dan Israel. Rumbuhnya tembok Yeriko karena ketaatan daripada Yosua dan orang Israel. Masalah yang kita hadapi ini, logika kita nggak mungkin. Kita kadang-kadang menghadapi masalah, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, dan masalah yang lain seperti tembok Yeriko depan kita yang tidak mungkin akan kita hadapi. Kadang-kadang manusia menemui jalan buntu dalam masalahnya. Dan secara logika, nggak mungkin ini selesai masalah. Nggak mungkin ini masalah kita bisa hadapi, nggak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan, orang takut akan Tuhan, orang taat. Ketika taat pada Tuhan, Yosua taat pada Tuhan, dikelilingi tembok Yeriko sesuai dengan perintah Tuhan. Dan tembok itu ini bukan karena kekuatan, tapi ketaatan. Ketaatan kita yang membuat rubuh masalah kita. Ketaatan kita yang membuat selesai masalah kita. Ketaatan kita pada Tuhan membuat jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah apapun. Ini. Saudara kaum Tuhan, yang keempat, yang terakhir, orang yang tahu Tuhan, orang yang tahu memakai waktunya dengan baik, arif dan bijaksana. Firman Tuhan katakan begini, Efesus 5 ayat 15-16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini ada jahat. Ketika Yosua diperintahkan Tuhan, jangan kalau perkataan kita renungkan siang dan malam. Bicara siang dan malam, bicara waktu. Bukan cuma siang aja, bukan cuma malam. Itu bicara waktu setiap hari, bicara hari. Pergunakan waktu ada setiap hari. Yang Tuhan berikan bagi kita sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Pergunakan waktu itu. Kalau kita pergunakan waktu kita yang Tuhan berikan bagi kita cuma untuk hal dunia, nggak biasanya kita nggak biasanya. Kalau kita gunakan waktu kita untuk kedagingan aja, untuk kesenangan aja, enggak, kita nggak biasanya. Kalau kita menggunakan waktu kita hanya untuk kerja tanpa datang pada Tuhan, tanpa beribadah, nggak bijaksana kita. Sebaliknya, kalau juga kita menggunakan waktu kita cuma untuk berdoa dan baca firman dan tidak bekerja, nggak bijaksana juga. Sama. Tuhan katakan orang malas jangan makan, sama aja. Jadi kita mesti bijak bagi waktu. Firman Tuhan katakan hari-hari ini jahat. Pergunakan waktu yang ada, hari-hari jahat. Kenapa ini bicara tekanan-tekanan kita alami? Ketika kita bekerja lupa ibadah, malas ibadah, ini kan yang si jahat mempengaruhi kita untuk malas ibadah. Ada kesibukan sini, kesibukan sana, kesibukan itu, sehingga kita malas beribadah, malas datang pada Tuhan, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas baca firman Tuhan. Roh kesibukan, sibuk aja itu. Itulah jahatnya. Kadang-kadang hati kita, pikiran kita dipengaruhi dan namanya kemalasan dengan alasan sibuk. Tujuannya apa? Si jahat tujuannya untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita jauh daripada Tuhan, nah udah, tinggal dicaplok aja. Ya, begitu ada masalah, udah, masalah tetap ada. Begitu ada masalah, ya udah, tekanan ya udah, larinya ada yang minum-minuman lah, larinya ada hal-hal yang ya duniawi lah. Ada juga, kenapa orang ngebunuh diri? Kita nggak dijantuan.
Tapi ya, dia kelilit utang, bunuh diri. Kan kemarin saya baca itu, kelilit utang, bunuh diri. Waduh, sedap. Kelilit utang, bunuh diri. Boleh aja kelilit utang, tapi jangan saya bunuh diri dong. Oh, boleh aja kita karena kesalahan kita merasa salah dosa atau salah perhitungan, ya minta ampun sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Pasti saatnya Tuhan bijak keluar, kan begitu. Bisa aja kita berbuat salah. Mungkin seorang ini kelilit utang karena salah perhitungan, bisa aja. Salah perhitungan bisa aja. Ketika dulu, ya kan, tahun 90 $8 naik, kan salah perhitungan orang, kan nggak tahu tiba-tiba. Kan banyak yang bangkrut. Banyak juga putus asa, banyak juga percaya jalan pintas. Tapi itu suatu perhitungan yang nggak bisa kita prediksi, bisa aja. Terjadi COVID, bangkrut seperti saya. Ya kan? Membuat kafe 100 juta lebih, bangkrut. Kita kan nggak tahu COVID datang. Emang nggak tahu COVID datang. Kita buka di November, 1 November 2019. Emang tahu ada COVID. Persiapannya udah di bulan Mei. Untuk persiapan buka kafe, buka ini, usaha. Launching 1 November. Modal 100 juta lebih. Kemudian COVID diumumkan, masuk COVID di Indonesia tahun 2020. Kemudian mahasiswa-mahasiswa libur di bulan Mei, nggak ada pangsa pasar bahan. Terus asa kita, kalau kita nggak punya Tuhan, wah habis, bisa putus asa. Terus kalau uangnya utang, bisa bunuh diri. Untuk saya kan gede juga, 100 juta ya, pakai enak aja, 100 juta. Bisa bunuh diri, Mas. Bagaimana dia mau jual itu juga nggak bisa, kan repot. Tapi karena kita dalam Tuhan, ada jalan keluar. Kita hidup dalam Tuhan. Sayang sama Tuhan. Bersandar pada Tuhan, mungkin salah perhitungan. Kan bukan salah perhitungan, kan bukan dosa. Emang dosa salah perhitungan, bagaimana? Kita nggak tahu kan. Ya minta ampun aja, kalau memang salah minta ampun Tuhan. Dikit lagi kita mengambil tempat Tuhan, besar pada Tuhan. Tuhan katakan, mari engkau yang letih berbeban berat datang padaku, atau berikan kelegaan padaku. Itu kan undangan Tuhan. Di masa pandemi yang panjang ini kan banyak orang letih berbeban berat. Tekanan-tekanan dialami. 2 tahun lebih pandemi. Sekarang masih berlangsung juga. Walaupun udah meninggal. Tapi banyak tekanan yang kita alami. Himpitan yang kita alami, terutama ekonomi. Dan ada undangan Tuhan, mari engkau letih berbeban berat, datang padaku, aku beri kelegaan padamu. Karena ada undangan gratis, tinggal kita mau datang apa enggak. Tinggal hati kita bagaimana mau datang apa enggak, gitu aja. Tuhan yang undang-undang kita, mari engkau letih berbeban berat, datang padaku, aku beri kelegaan padamu. Itu undangan Tuhan. Kenapa undangan ini ada undangan itu dari Tuhan? Tuhan tahu. Engkau manusia banyak letih berberat, masalah yang kau hadapi. Tapi ada Tuhan yang sudah mati bagi kita salib menebus dosa kita. Ada Tuhan yang sudah berkorban bagi kita di kayu salib. Sebentar kita akan berjalan kudus bersama tubuhnya dan darahnya. Dia mati kayu salib menebus dosa kita. Dia berkata di Golgota, sudah selesai. Ketika dalam Tuhan, Tuhan kata sudah selesai apa masalahmu? Udah saya apa penyakitmu? Udah kutanggung. Udah saya apa? Udah tebus hidupmu oleh kuasa darah Yesus. Sudah selesai. Sekarang masalahnya mau kita datang ke Tuhan apa enggak? Itu masalahnya. Mari engkau datang padaku, aku berikan padamu. Itu undangan Tuhan baik kita, saudara-saudara. Kunci daripada kebahagiaan untuk kita mengalami breakthrough, pemulihan di dalam keluarga, pemulihan ekonomi kita, pemulihan usaha kita, pemulihan istri kita, pemulihan suami kita, pemulihan dalam keluarga kita. Firman Tuhan kali bicara bagi kita. Hiduplah takut akan Tuhan. Karena berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Ayat dikatakan begini, anak cucunya akan perkasa. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ketika kita tahu orang Tuhan, para orang tua, hidup benar, anak cucu kita diberkati.
Mas berkatakan, dulu aku muda, sekarang aku tua. Saya nggak pernah kuliah tuh orang benar anak cucunya meminta-minta. Artinya apa? Ketika kita hidup benar dalam Tuhan, takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, benar di dalam Tuhan, anak cucu kita diberkati. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Ini diberkati, bukan perkasa gede-gedean badan, bukan pengertiannya. Bukan jagoan-jagoan, bukan ayat 2 ini bukan baca jagoan perkasa. Wah kayak Simpson gitu. Wah bukan. Perkasa gede badannya, jadi jagoan bukan pengertiannya itu. Perkasa di bumi ini diberkati, orang berpengaruh di bumi gitu loh. Orang diberkati gitu maksudnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar apa? Bapaknya, anaknya, cucunya angkatan orang benar. Orang tuanya ini benar nih, bapak ibu benar nih, orang tuanya benar. Anaknya di bawah nih angkatannya dua nih. Cucunya yang angkatan ketiga, angkatan orang benar diberkati. Itu yang maksud ayat 2 ini. Anak cucu diberkati, mau gak anak kita diberkati? Mau gak kita? Kuncinya, takut akan Tuhan. Ada terobosan dalam keluarga. Terobosan dalam usaha kita, terobosan ekonomi kita, terobosan dalam keluarga kita. Takut akan Tuhan. Hidup. Hal ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap dulu selama-lamanya. Artinya, Tuhan cukupkan dan bahkan kelimpah dalam kehidupan kita. Yuk, kita firman Tuhan hari ini bicara pada kita. Bagaimana kita berbahagia hiduplah takutan Tuhan, sehingga hidup kita akan diberkati Tuhan. Ya. Firman Tuhan sampai sini, biar firman Tuhan yang menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Amin.